Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isman Suryo Antoro dengan NPM 1911050328 dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung, semester 4. Pada kali ini saya akan membahas tentang ekosistem dan komponen-komponen ekosistem, yaitu untuk melengkapi tugas dari mata kuliah pendidikan lingkungan yang diampu oleh dosen Pak Asep Yusuf Hamdani, MSI. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekosistem, marilah kita simak video ini. Mungkin kita tidak asing dengan kata ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati dan unsur non-hayati, yang dimana akan membentuk suatu sistem ekologi atau organisasi kehidupan yang mencakup organisme dan lingkungan tak hidup, dimana dua komponen-komponen tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dalam suatu ekosistem, setiap organisme mempunyai sebuah peranan. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai dekomposer, atau lebih sering kita sebut dengan pengurai. Ekosistem terbentuk oleh 3 hal penting, yaitu faktor biotik, faktor abiotik, dan interaksi atau hubungan antar keduanya. Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi bila komponen-komponen dalam jumlah yang berimbang. Di antara komponen-komponen ekosistem terjadi interaksi, hubungan timbal balik, yaitu dan saling memberikan apa yang dibutuhkannya. Mungkin ada yang belum tahu tentang komponen-komponen ekosistem. Apa sih komponen-komponen ekosistem itu? Komponen ekosistem adalah bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem itu sendiri, sehingga terbentuklah ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu komponen biotik atau komponen hidup, dan komponen abiotik atau komponen tak hidup. Setiap komponen-komponen mempunyai anggotanya masing-masing. Pertama, kita akan membahas komponen biotik. Apa sih komponen biotik itu? Komponen biotik yaitu makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tidak akan berjalan jika tidak ada makhluk hidup. Adapun komponen biotik ada organisasi. Yang pertama ada organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanan atau energi sendiri dari bahan-bahan anorganik melalui proses fotosintesis atau kemosintesis. Biasanya organisme ini sering disebut dengan produsen karena organisme ini dapat menghasilkan makanannya sendiri, dan dia juga dapat menghasilkan makanan untuk organisme lain. Untuk organisme autotrof, contohnya yaitu seperti tumbuhan. Yang kedua yaitu organisme heterotrof. Organisme ini berbeda dengan organisme yang pertama. Organisme heterotrof memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen, dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa organisme heterotrof adalah organisme yang mengambil bahan-bahan organik dari organisme lainnya untuk memperoleh energi dan makanannya, sehingga organisme heterotrof ini sering kita sebut dengan konsumen. Adapun contoh organisme heterotrof ini yaitu ada manusia dan ada hewan. Yang ketiga yaitu
pengurai atau decomposer. Decomposer ini merupakan golongan terakhir dalam komponen biotik. Decomposer atau pengurai adalah organisme yang mengurai sisa-sisa zat makhluk hidup heterotrof atau autotrof yang telah mati. Adapun contoh untuk organisme decomposer yaitu ada cacing, bakteri, dan jamur. Komponen kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang meliputi faktor fisik dan faktor kimia. Faktor abiotik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Yang kedua ada sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global. Sinar matahari juga diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Dan yang ketiga ada air. Air sangat diperlukan oleh organisme untuk bertahan hidup karena air ini sumber utama kehidupan bagi organisme. Seperti tumbuhan sangat memerlukan air untuk pertumbuhannya. Selanjutnya yang keempat, itu saja video pembahasan ekosistem dan komponen-komponennya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.